Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismar dengan NIM 240209552004. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2024 di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi-materi dari sejarah komputer hingga ke server dengan mata kuliah pengantar ilmu komputer dengan dosen pengampu Bapak Zainuddin R. Kasau SPD MPD. Materi pertama yaitu sejarah komputer. Komputer memiliki sejarah yang panjang yang dimulai dari kebutuhan manusia untuk menghitung dan mengelola data yang lebih efisien. Pada awalnya, alat sederhana seperti sampoan digunakan untuk membantu perhitungan dasar. Kemudian pada abad ke-17, tokoh seperti Blaise Pascal dan Gottfried Wilhelm Leibniz menciptakan mesin hitung mekanis pertama. Perkembangan yang lebih signifikan terjadi pada abad ke-19 dengan kontribusi Charles Babbage yang dikenal sebagai Bapak Komputer. Ia merancang analytical engine, mesin yang dianggap cikal bakal komputer modern karena dapat melakukan operasi logis dan aritmatika. Sayangnya, mesin ini tidak pernah selesai dibangun karena keterbatasan teknologi pada saat itu. Memasuki abad ke-20, perkembangan komputer telah memasuki era elektronik. Komputer generasi pertama seperti ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946. ENIAC menggunakan tabung vakum untuk menjalankan operasi perhitungan. Namun, komputer ini sangat besar, sehingga memerlukan tempat yang cukup luas dan boros energi. Pada generasi kedua, tabung vakum digantikan oleh transistor yang lebih kecil, lebih efisien, dan juga lebih murah. Ini memungkinkan komputer untuk menjadi lebih handal dan cepat. Selanjutnya, generasi ketiga memperkenalkan sirkuit terpadu, integrated circuit atau IC, di mana menggabungkan beberapa komponen elektronik dalam satu chip. Teknologi ini memungkinkan ukuran komputer jauh lebih kecil dan meningkatkan kinerja komputer secara signifikan. Generasi keempat ditandai dengan lahirnya mikroprosesor pada awal tahun 1970-an. Mikroprosesor adalah chip tunggal yang berisi tentang seluruh pengolah pusat atau CPU pada komputer. Penemuan ini memudahkan komputer pribadi yang lebih terjangkau dan individu juga dapat menggunakannya maupun perusahaan. Pada masa ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan Microsoft yang menjadi pionir dalam pengembangan perangkat keras dan lunak pada komputer. Seiring berjalannya waktu, komputer terus-menerus berevolusi hingga masa sekarang. Materi yang kedua yaitu hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sebuah komputer atau perangkat elektronik yang mendukung fungsi pada komputer tersebut. Komponen hardware biasanya terdiri dari fungsinya, seperti perangkat input, perangkat output, penyimpanan, dan juga pemrosesan. Contohnya pada perangkat input yaitu mouse, keyboard, scanner, dan yang untuk perangkat outputnya contohnya seperti monitor dan juga printer yang bertujuan untuk menampilkan dan menghasilkan hasil proses data. Komponen utama pemrosesan adalah Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU yang merupakan otak komputer, di mana bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. GPU digunakan untuk pemrosesan grafis yang lebih kompleks. Memori utama seperti RAM untuk menyimpan data yang sementara agar mempercepat akses selama pemrosesan. Kemudian penyimpanan permanen, contohnya seperti hard disk atau SSD yang bertujuan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Kemudian komponen-komponen utama lainnya pada komputer seperti motherboard yang menghubungkan bagian komputer, kemudian power supply untuk memberikan daya listrik, dan yang terakhir yaitu sistem pendingin atau biasa disebut dengan kipas agar suhu komputer tetap stabil. Materi ketiga yaitu software. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang dijalankan untuk tugas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik. Secara umum, software terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux adalah fondasi yang memungkinkan perangkat keras untuk berfungsi dan berinteraksi pada pengguna.
sedangkan aplikasi merupakan program yang dijalankan untuk tugas tertentu, contohnya seperti mengetik dokumen, membuat video, dan bermain game. Software dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman dan dikembangkan melalui perancangan, penulisan kode, pengujian, dan juga peluncuran. Software terus-menerus dikembangkan untuk meningkatkan fungsionalitas dan memecahkan masalah. Materi keempat yaitu jaringan. Jaringan adalah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih yang bertujuan untuk berbagi data ataupun informasi. Dalam jaringan komputer, perangkat-perangkat ini dapat berkomunikasi melalui protokol tertentu yang merupakan aturan atau standar komunikasi. Komponen utama jaringan meliputi perangkat keras atau hardware seperti komputer, router, switch, dan juga kabel, serta perangkat lunak yang meliputi sistem operasi dan protokol komunikasi, yang dimana protokol komunikasi ini seperti TCP dan IP. Jaringan dapat dikategorikan berdasarkan skalanya dalam lingkup kecil, contohnya jaringan lokal atau LAN yang biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan dari satu lokasi ke lokasi tertentu, contohnya dari rumah ke rumah. Kemudian dalam skala besar ada jaringan WAN yang digunakan untuk menghubungkan jaringan di lokasi geografis. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan MAN yang bertujuan untuk menghubungkan jaringan dari kota-kota tertentu. Materi yang terakhir yaitu server. Server adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menyediakan layanan untuk perangkat lain ke dalam jaringan. Perangkat ini biasanya digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusi data atau aplikasi ke perangkat lain yang biasa disebut dengan klien. Ada beberapa jenis server. Yang pertama itu server web. Server web ini mengelola web. Dan yang kedua server database. Server database ini mengelola dan menyimpan berbagai database. Dan yang ketiga server file, mengelola dan menyimpan file dan berbagi file. Sistem bekerja dengan menerima permintaan klien melalui jaringan, memproses permintaan tersebut, dan memberikan respon yang sesuai. Perangkat ini membutuhkan operasi sistem khusus seperti Windows Server dan distribusi Linux, serta jaringan yang handal untuk menjaga performa dan aksesibilitas. Secara keseluruhan, server adalah infrastruktur TI modern yang mendukung berbagai kegiatan sehari-hari. Mungkin itu materi yang saya dapat berikan, semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.